manusia akalnya itu guna utamanya untuk membedakan, termasuk membedakan benar dengan salah. Itu fungsi utama, akal itu mampu membedakan. Pasti pengetahuan itu membedakan. Semakin tajam otaknya, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak yang bisa dipilah. Dan aja tausiah yo. Aku duduk kiai, gak iso tausiah iki. Saya lebih seneng diskusi, ngobrol, bagi pengetahuan, bagi ilmu. Nek tausiah bagiane Gus-gus, bagiane kiai-kiai. Nah aku dijeluk Gus iki fitnah rodokan niku. Blas gak cocok dadi Gus. Provokator malah cocok ya. Tadi saya tanya sama teman-teman panitia. Apa sih maksudnya bikin acara ini? Katanya ya dituturi arek-arek, kita semua dituturi agar moralnya kembali baik. Terus dituturi Nabi wira mempan tak tuturi, masuk mempan dah. Ini ya rada ora masuk akal. Kita mending diskusi aja. Karena memang banyak ada beberapa acara terakhir termasuk besok itu di salah satu kementerian temanya hampir sama. Urusan moral, integritas, etik dan seterusnya. Ini memang tema yang lagi hot. Kebetulan Indonesia dapat julukan sebagai bangsa dengan adab terburuk se-Asia Pasifik di sosial media. Ini kan agak kontradiktif dengan mayoritas Islam dan ajaran Islam mengutamakan adab kan gitu ceritanya. Dan saya bertanya, ada dua cabang nih kalau mau kita ngomong akhlak. Dan saya harus bertanya sama teman-teman juga. Dua cabang itu begini. Pertama cabang balsem. Cabang balsem itu jadi saya yang ngomong soal akhlak, kudu HP, wong ki, kudu dan seterusnya dipijeti nek loro, baru 2 minggu lagi pegel lagi. Atau kita mau membedah soal akhlak tenanan, tapi ya mumet kan gitu. Tapi kemudian kita paham asal usulnya dan saya kan ngomong sama mereka, gak iso memperbaiki akhlak dengan cangkeman. Gawe acara, bali-bali wis dadi wali kabeh, itu gak mungkin wis lah. Itu kita ngobrol kayak gini, pulang, bisa aja lupa berapa persen sih yang dibawa pulang, kan gitu. Jadi saya menawarkan pada teman-teman, yang mana ini, kita ngomong balsem permukaan atau memang mau kita gali, pecah beneran nih. Kenapa susah kita ngomong akhlak, kenapa susah kita ngomong moral, dan tidak hanya selesai dengan cara kognitif berpikir ngobrol gini aja. Semua harus punya disiplin untuk urusan moral itu. Kalau kita tahu anatominya, kalau kita bedah asal usulnya, kita insya Allah jadi lebih tepat cara menanganinya, kan gitu. Karena hampir semua ini menanganinya dengan gini ya, dengan ngobrol seminar gini diharapkan outputnya akhlaknya baik. PNS kumpul, ini agar kita semangat lagi, akhlaknya menjadi baik, integritasnya tinggi, monggo dituturi, ngobrol long jam, harapannya Bali tadi apik kabeh. Itu kan piye rada ngimpi iku. Realistis ta. Gak gampang iki, urusan gak sederhana. 1400 tahun loh Kanjeng Nabi ngajari soal adab, soal akhlak ini. Dan jangan berpikir bahwa yang korupsi itu nggak tahu bahwa korupsi itu buruk. Tahu toh. Tapi tetap dilakukan toh. Masalahnya apa ini? Kan gitu. Yang berbuat buruk emang nggak tahu kalau buruk itu nggak baik. Ya tahu toh. Tapi tetap dilakukan. Nah, ada sesuatu yang tidak teliti kita melihat tentang akhlak ini. Tentang kalau bahasa Inggrisnya yang diadopsi di Indonesia jadinya moralitas, moral dan etik. Walaupun nggak jelas moral dan etik, padahal moral dan etik itu berbeda. Makanya perlunya membedah anatomi itu seperti ini. Tapi saya akan menawarkan, kita jadi pakai pilihan yang mana nih? Kita mau bedah anatominya aja ini ya. Kalau saya menawarkan itu, kita tahu bener nih, akhlak itu posisinya di mana, yang mempengaruhi apa, terus kemudian kita diskusi gitu ya. Tapi rodok mumet apa-apa ya. Agar kalau di sini yang punya anak, agar tahu mendidik anaknya urusan moralitas itu seperti apa. Jadi bukan diceramai tok,
Ngene lho moral sing bener, ngene moral bener. Kita didoktrin Pancasila dari kecil. Kebetulan anak saya lagi kelas 1 SD dan sedang didoktrin Pancasila dan saya misuh-misuh terus itu bendino. Pertanyaannya gak jelas itu. Tapi ya enggak Pak, malah jadi sambatan ini nanti. Oke, kita ngomong akhlak dulu. Kalau dari sudut pandang modern, akhlak itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai yang dipegang. Akhlak Islam, kalau dia semakin melakukan itu terus-menerus, berarti dia integritasnya semakin tinggi, karena dia terus selalu berjalan dalam nilai yang dia pegang. Kita belajar istilah dulu, gitu ya, belajar istilah dulu, karena belajar apa-apa ini mulai dari yang namanya simplex, simple dulu. Kayak belajar huruf, baru belajar kata, baru belajar kalimat, baru bisa bikin alinea dan baru bisa bikin buku kan gitu. Kita urutannya dulu dari konsep yang sampai ke akhlak itu. Manusia akalnya itu guna utamanya untuk membedakan sapi sama ayam, membedakan bapak sama ibu, membedakan sendok sama garpu, termasuk membedakan benar dengan salah. Itu fungsi utama. Akal itu mampu membedakan. Akal yang sudah dewasa kemudian dia bisa mempertemukan dengan yang disebut sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan mempertemukan, tapi pengetahuan itu membedakan. Pasti pengetahuan itu membedakan. Semakin tajam otaknya, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak yang bisa dipilah perbedaannya. Membedakan sapi sama kambing, sapi sama ayam. Tapi semakin dalam ilmunya, sapi bisa dibagi-bagi. Sapi apa? Sapi limusin, sapi Bali, sapi apa? Wah, sapi limusin yang kayak apa? Bisa dipecah lagi, ya bisa dipecah lagi. Itu fungsi akal pengetahuan adalah mampu membedakan. Nah, membedakan itu perlu yang namanya timbangan. Di sini letak dari yang namanya nilai. Manusia pertama, manusia lahir itu selalu mengadopsi yang namanya nilai. Nilai dari orang tuanya, nilai dari gurunya, nilai dari lingkungannya. Kalau ada anak-anak yang lahir di lingkungan penjudi, dia dan melihat sekitarnya main judi terus, dia tidak akan menilai judi itu hal yang buruk karena dilakukan oleh semua orang. Paham maksud saya ya? Karena dia pertama cuma mengadopsi secara random dari sekitarnya. Baru kemudian ketika dewasa dia belajar nilai-nilai yang terkonstruksi dalam narasi ilmu. Narasi ilmu contohnya agama. Jadi mengambil nilai agama itu gunanya untuk bisa membedakan benar dan salah. Paham maksud saya ya? Nilai adalah tonggaknya, alatnya, nilai diadopsi dulu. Kalau mau masuk Islam, nilai pertamanya adalah bersyahadat itu. Berarti semua konsep nilai yang dalam Islam kita mau masuk ke dalamnya, mau menggunakan itu untuk membedakan benar salah. Nilai. Setelah dia megang nilai, kemudian dia gunakan untuk membedakan benar salah. Nilai kan berdiri sendiri. Ketika dia pakai, dia ambil dulu nilainya, diadopsi. Kemudian dia pakai untuk membedakan benar salah, itu yang namanya moralitas. Makan babi, menurut Islam benar atau salah? Lihat kondisinya. Kalau terpaksa ya boleh, tapi kalau keadaan normal salah. Kalau tujuannya ke surga. Kalau tujuannya ke neraka ya bener. Mangano babi seagak-agak nek iso ngambil babi yang nyolong dari tempat anak yatim. Itu kan tingkat-tingkat dosane kuadrat. Jadi moral adalah kemampuan menggunakan nilai untuk membedakan benar dan salah. Baru akal. Setelah itu, kalau dia tahu benar dan salah, dia lakukan benar-benar berdasarkan itu yang namanya etika. Kita kasih contoh. Orang Islam mencuri itu benar atau salah? Salah. Korupsi itu benar atau salah? Dia melakukan berarti dia tidak punya etika terhadap nilainya. Tetap melakukan korupsi. Paham maksud saya ya? Berarti akhlaknya tidak sesuai dengan nilainya.
Akhlak adalah konsistensi dia dengan nilai yang dia bilang dia pegang. Itu kuncinya utamanya. Kalau dia lakukan terus-menerus tanpa ada bolong, itu namanya integritas. Semakin dia konsisten melakukan etika sesuai dengan nilainya, itu namanya integritasnya tinggi orangnya. Gambarnya udah jelas ya, nilai, moralitas, ada etik, akhlak. Akhlak terus menerus jadi integritas. Gambarnya udah jelas. Oke. Sekarang kita setelah menggambar dari sisi konsepnya, kita menggambar dari sisi manusianya. Ini kenapa saya ngomong agak ruwet. Gak apa-apa ya, kita terusin ya. Itu dulu diserap dulu ya. Oke, udah paham. Ada nilai yang kita pegang. Kita gunakan untuk membedakan benar salah, namanya moral. Kita lakukan benar-benar. Hasil dari benar salah itu jadinya etik. Jadinya akhlak. Dilakukan terus-menerus secara konsisten, jadinya integritas. Oke ya, petanya sudah jelas. Sekarang dari manusia. Tadi kata kuncinya adalah melakukan sesuatu. Jadi manusia melakukan sesuatu, itu harus dia punya keputusan melakukan. Betul nggak? Kalau Anda melakukan sesuatu, itu asalnya dari mana? Kopi atau teh? Milih mana? Kopi misalnya. Dari mana asal keputusan itu? Dari akal. Betul ya? Oke. Yang kelihatan di luar itu adalah keputusan pelakunya. Melakukan apa? Dia minum kopi atau minum teh? Yang kelihatan dari luar. Yang nggak kelihatan ada di dalam adalah yang pikirannya terjadi. Itu di dalam dirinya. Pikirannya muter nih. Aku milih apa ya? Kan gitu. Oke. Sekarang pertanyaan, kan semua tadi ketika saya di awal ngomong dipikir, akhlak itu bisa pakai pikiran. Padahal pikiran itu juga tergantung pada sesuatu. Pikiranmu tidak selalu keputusannya sama. Pikiran tergantung apa? Pikiran juga tergantung sama yang namanya perasaan. Nek perasaanmu lagi enak, lebih banyak sedekah pasti. Perasaannya lagi gak enak, lebih susah sedekah misalnya. Paham ya? Jadi semua pikiran itu pasti tergantung dengan perasaan.